Oke guys, banyak seller Shopee yang masih bingung gimana sih cara setting biaya iklan Shopee yang efektif. Nah, di video ini saya akan jelaskan cara saya mengatur biaya iklan Shopee di toko saya dengan modal yang minim tapi bisa dapat penjualan yang banyak. Silakan tonton video ini sampai habis untuk dapetin caranya. Oke, sebelum lanjut ke penjelasannya, di sini saya minta tolong ke kalian untuk like video ini ya. Karena algoritma YouTube sekarang supaya video saya itu direkomendasikan ke penonton lainnya, itu harus like-nya banyak guys. Jadi saya minta tolong ke kalian untuk like video saya. Dan sebagai apresiasi juga karena saya udah mau sharing ke kalian gitu ya, ilmu gratis yang udah saya terapkan di toko saya dan udah berhasil. Bolehlah ya saya minta tolong ke kalian untuk like video saya, supaya video saya lebih banyak lagi yang nonton. Dan tentu saja supaya saya bisa dapat AdSense yang lebih banyak gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama-tama di sini saya akan jelaskan dulu ya tentang advertising purpose atau tujuan dalam beriklan guys. Di sini tuh ada dua ya, advertising purpose-nya itu. Purpose yang pertama atau tujuan beriklan pertama itu adalah tentang visibilitas produk. Nah, visibilitas produk ini apa sih? Visibilitas produk adalah di mana kita itu fokus ke produk kita untuk dapetin sebanyak-banyaknya traffic. Dan tujuan visibilitas produk ini tuh biasanya digunakan oleh brand-brand owner untuk membuat produk awareness-nya itu semakin tinggi guys. Karena dengan tujuan iklan visibilitas produk ini, produknya itu lebih mudah ditemukan dan juga dilihat. Nah, ciri-ciri dari visibilitas produk ini sendiri itu pertama, pasang bidnya itu mendekati dari harga rekomendasi. Jadi katakanlah harga bid rekomendasinya itu 1000, berarti dia pasang sekitar 900 bahkan sampai 970 per kliknya itu. Jadi mendekati ya harga bid rekomendasi. Terus ciri-ciri yang kedua adalah tanpa batas modal harian. Jadi batas modal hariannya itu tidak dibatasin ya. Dia settingnya itu tanpa batas modal supaya dia bisa menjangkau lebih banyak lagi calon konsumen untuk melihat produknya dia. Terus ciri-ciri yang ketiga tentang visibilitas produk ini adalah tipe pencocokannya itu pakai luas. Ya, seperti yang kita tahu kalau misalnya kita pakai tipe pencocokan luas itu kita bisa lebih besar ya untuk menjangkau konsumen dibandingkan dengan kita pakai pencocokan spesifik. Jadi itulah tadi ciri-ciri kalau misalnya kita itu menggunakan tujuan visibilitas produk. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan purpose advertising yang kedua, yaitu adalah tentang sales dan profit. Jadi tujuan yang kedua ini itu kita lebih fokus untuk dapetin penjualan dan juga keuntungan guys. Nah, ciri-ciri dari tujuan iklan sales dan profit ini itu pertama kita memasang bid paling minimum. Jadi misalnya kita pakai tipe pencocokan luas, berarti kita pasang bid paling minimumnya adalah sekitar 200 per klik ya. Terus ciri-ciri yang kedua, kita atur batas modal hariannya. Jadi beda dengan yang tujuan visibilitas produk tadi, kalau di visibilitas produk tadi kan kita tanpa batas modal hariannya. Nah, kalau yang sales dan profit kita batasin supaya kita bisa mengontrol budget harian kita itu ya. Terus ciri-ciri yang ketiga adalah kita bisa pakai tipe pencocokan luas maupun juga spesifik untuk tujuan iklan yang sales dan juga profit ini ya guys. Nah, dari kedua tujuan iklan tadi kalian bisa sesuaikan dengan tujuan strategi marketing kalian masing-masing ya. Dan saya rasa sih di sini kebanyakan ya yang nonton video ini pasti memilih tujuan yang kedua ya. Tenang aja, nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang tujuan iklan yang kedua yaitu tadi sales dan juga profit. Cuma ada beberapa juga mungkin ya yang pakai tujuan yang pertama. Biasanya sih si brand-brand owner ya yang pakai tujuan yang pertama tadi, yaitu untuk meningkatkan visibilitas produk barunya biasanya. Jadi dia pasang iklan tujuannya untuk datengin traffic sebanyak-banyaknya ke produknya. Oke, kita akan bahas ads optimization sales dan profit atau cara mengoptimasi tujuan iklan yang kedua. Pertama yang kita lakukan adalah memasang bid dan juga modal harian serendah mungkin. Jadi katakanlah kita pakai tipe pencocokan luas. Berarti kita pasang bidnya itu di 200 per klik untuk semua kata kunci. Begitupun juga dengan modal hariannya. Katakanlah kita cuma pasang 25.000 per hari itu supaya kita bisa mengontrol budget hariannya. Nah, setelah kita memasang bid yang rendah dan juga modal harian yang rendah, selanjutnya kita tinggal jalankan aja iklan tersebut dan kita tunggu minimal 1 minggu untuk kita evaluasi ya. Jadi kita evaluasi tuh. Yang kita evaluasi adalah
Pertama, untuk kata kunci yang hasilnya itu bagus ya, dia dapetin sales yang banyak, terus pengeluarnya sedikit, nah kita bisa up budget bidnya. Jadi katakanlah kata kunci tersebut itu dia sebelumnya pasang bid di 200 per klik. Nah kita bisa up menjadi 250 per klik, karena kata kunci tersebut itu hasilnya bagus gitu ya. Dan begitu juga untuk produk yang hasil iklannya itu bagus, yaitu kita bisa up budget hariannya. Katakanlah produk yang kita iklanin itu budget harian sebelumnya 25.000, berarti kita up bisa sampai 50.000 gitu per hari. Nah, tujuannya apa sih untuk meng-up atau menambah jumlah bid dan juga budget harian? Tujuannya itu adalah supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi customer ya guys ya. Dan produk kita bisa muncul ke atas guys. Jadi seperti itu ya, tentang gimana caranya mengoptimasi iklan, sales, dan profit. Selanjutnya, saya akan jelaskan how to set ads-nya ya, atau gimana caranya mengatur iklannya itu. Mulai dari iklan kata kunci, iklan toko, sampai iklan produk serupa langsung ke Shopee Seller Center-nya ya. Let's go. Oke guys, sebelum kita lanjut ke tips selanjutnya, di sini saya mau bagi-bagi voucher iklan diskon sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan voucher iklan ini berlaku hanya bulan Oktober sampai akhir bulan Desember. Dan untuk cara pakainya itu seperti ini ya. Kita langsung aja pergi ke iklan Shopee. Setelah itu kita tinggal isi aja saldonya ya. Nah, di sini kalian bisa top up ya, mulai dari berapapun, entah itu 25.000 atau bahkan sampai 50 juta. Voucher ini bisa digunain. Nah, ini sebagai contoh saya mau top up voucher sebesar 1 juta, dan setelah itu kita tinggal masukkan di sini kode vouchernya. Dengan kode kalian ketik aja seperti ini guys. Sony Kurniawan 25K4. Dan setelah kalian masukkan kodenya, kalian tinggal klik pakai. Dan ya, nanti otomatis akan terdiskon sebesar 5%. Dan setelah itu kalian tinggal klik check out saja ya guys. Oke, cara pertama untuk mengatur iklan kata kunci maupun iklan produk serupa kalian, tentu saja pertama kalian harus memilih dulu produk yang bagus ya, sebelum kalian itu mulai beriklan. Jadi kita pilih dulu produk yang bagus. Nah, produk yang bagus biasanya itu pertama, ratingnya itu bagus, plus konversinya juga bagus. Jadi kalian tinggal cari aja di toko kalian produk yang rating bagus dan konversinya bagus, dan kalian bisa iklanin tuh. Nah, ini sebagai contoh saya akan pertama-tama kasih study case dulu ya, atau kasih contoh dulu iklan kata kunci. Jadi kita buat iklan, terus iklan pencarian. Nah, di sini tipe promosi terserah kalian bisa pilih. Kalau misalnya kalian mau iklan produk ya, atau iklan kata kunci, berarti kalian pilih aja iklan yang ini produk. Kalau kalian mau iklanin toko, ya kalian tinggal pilih yang ini toko ya. Yang di sini sebagai contoh saya akan iklanin yang produk ya guys. Nah, modal hariannya ini kita batasin ya, karena di sini kan kita mau kasih contoh tentang setting iklan yang sales dan profit ya. Nah, budget hariannya katakanlah ini kita pasang segini, yaitu 2.500 misalnya. Terus periodenya tanpa batas waktu ya. Nah, selanjutnya produknya kita pilih produk yang tadi konversinya bagus plus juga ratingnya bagus. Katakanlah produk jas hujan ini. Kita konfirmasi. Nah, setelah selanjutnya di sini pilih otomatisnya bisa kalian aktifkan, bisa juga kalian aktifkan. Ini sebagai contoh saya aktifkan. Terus kita tambah kata pencarian ya. Nah, di sini dalam kata kunci kalian harus pilih yang paling tertarget ya dengan produk yang kalian iklanin. Di sini kan jas hujan anak nih, berarti kita pilih aja yang jas hujan anak ya kata kuncinya. Untuk jas hujan yang cuma mantel gini doang, nah ini kita hapus ya. Terus yang mana lagi ya kata kunci yang kayak gini doang nih, hujan, kita hapus karena ini tidak tertarget ya guys. Nah, kayak gini aksesoris anak, ini kan nggak tertarget nih ya, kita kan jualan jas hujan bukan aksesoris gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh saya sudah memilih kata kunci yang tertarget. Selanjutnya jangan lupa ya untuk atur biaya bidnya, yaitu kita atur seminim mungkin ya. Ini kan kita pakai luas, berarti sekitar 250 lah katakanlah. Nah, sip, udah. Jika sudah seperti ini, kita tinggal klik aktifkan iklan saja. Jadi itulah tadi gimana caranya untuk mengatur iklan kata kunci ya, entah itu iklan produk maupun iklan toko. Sekarang saya akan jelaskan tentang cara mengatur iklan produk serupa ya. Ini kita tinggal langsung aja ke produk serupa. Nah, di sini pengaturan otomatis bisa kalian matikan ya. Selanjutnya dalam memilih produk juga sama kayak tadi ya, yaitu kita pilih produk yang bagus, konversi dan juga ratingnya. Nah, setelah itu di sini bidnya juga kalian bisa atur yang paling minimum ya, yaitu adalah 150 per klik. Modalnya kalian juga bisa batasin ya. Modal hariannya katakanlah segini. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur lainnya ya, atau mengatur lebih lanjut. Kalian tinggal klik in aja pengaturan lanjutan. Nah, di sini ada tingkat premium dengan presentase.
Jadi kalau misalnya di sini katakanlah tingkat premium yang ini kalian isi 100% ya, maka nanti akan teroptimal tuh iklan yang penempatannya direkomendasi. Terus kalau misalnya ini kalian cuma isi 50% gitu misalnya ya, berarti nanti yang iklan produk serupa yang muncul di halaman kamu mungkin juga suka itu lebih kecil ya, karena presentase bidnya itu cuma 50%. Di sini nanti kalian tinggal sesuaikan aja ya, sesuai dengan strategi kalian. Kalau saran saya, kalian bisa upin semua tuh, dua-duanya 100% semua. Sip, kalau udah kalian tinggal klik aktifkan iklan saja. Oke, jadi seperti itulah tadi gimana caranya setting biaya iklan Shopee yang efektif. Dan ini sudah saya terapkan di toko saya sendiri ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu kinerja iklan di toko kalian supaya lebih bagus. Amin. Terima kasih, see you, bye.